Hai para mahasiswa dan mahasiswi semester akhir seluruh Indonesia. Lebih dari seminggu, 2 minggu, hampir 1 bulan tidak bisa upload video tentang judul-judul skripsi karena banyak sekali tugas dari kampus yang harus diselesaikan. Dan baru sekarang saya mau membuat video 5 judul skripsi yang terbaru. Jadi bagi adik-adik seluruh Indonesia yang sedang galau karena judul skripsi, adik-adik bisa mampir datang ke sini. Judul-judul di channel ini insya Allah semuanya baru karena saya angkat dari permasalahan-permasalahan terbaru yang berkaitan dengan jurusan-jurusan kalian semuanya, dan dibuat sesimpel mungkin karena supaya lebih mudah dipahami dan lebih mudah diaplikasikannya nanti di lapangan. Nah, khusus di segmen ini saya membuat 5 judul skripsi khusus bagi adik-adik yang kuliah di prodi atau di jurusan PGSD dan juga PGMI. Di dalam 5 judul ini ada 2 judul kuantitatif dan 3 judul yang bisa diteliti secara kualitatif. Nah, supaya tidak berlama-lama, mari kita lihat judul yang pertama. Pengaruh implementasi pembelajaran best practice terhadap kemampuan siswa menyerap nilai-nilai karakter. Best practice ini lagi tren di Kemendikbud sekarang, dan banyak sekolah-sekolah penggerak, terutama ya sekolah-sekolah penggerak dan sekolah-sekolah di berbagai tingkatan, terutama di tingkat sekolah dasar, ini sudah banyak mulai ya diterapkan best practice atau yang dikenal dengan berbagi praktik baik. Berbagi praktik baik itu di dalam lingkungan sekolah, bisa di dalam kelas dan juga bisa di luar kelas di lingkungan sekolah itu. Berbagi praktik baik atau best practice ini berkenaan dengan bagaimana seorang guru atau sekolah atau kita semuanya menanamkan nilai-nilai karakter yang baik terhadap siswa. Jadi dari pengalaman-pengalaman guru dan juga bagaimana kita mengarahkan siswa agar melakukan hal-hal yang positif di lingkungan sekolah. Misalnya bagaimana kita mengajarkan praktik baik tentang membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah yang organik dan non-organik gitu kan. Itu juga berkaitan dengan perilaku praktik baik itu. Kemudian misalnya berkaitan dengan profil pelajar Pancasila seperti gotong royong, bekerja sama, bekerja keras, memotivasi, dan seterusnya. Ini adalah bagian dari best practice itu. Untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa searching atau bisa cari jurnalnya tentang berbagi praktik baik atau best practice ini di lingkungan sekolah, agar adik-adik punya gambaran yang lebih utuh. Tapi yang jelas ini masalah atau topik yang baru di lingkungan sekolah, karena program seperti ini termasuk ke dalam program pengembangan atau penguatan pendidikan karakter yang ada di dalam program kementerian, termasuk ke dalam survei karakter nantinya itu. Nah, kita ingin tahu pengaruh implementasi pembelajaran best practice itu baik di dalam proses belajar mengajar langsung di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah yang melibatkan guru dengan murid terhadap kemampuan siswa menyerap nilai-nilai karakter yang diproyeksikan. Oke, supaya nggak berlama-lama, mari kita susun rumusan masalah yang hendak nantinya dicari jawabannya di dalam penelitian di sekolah. Tinggal nanti tentukan sekolahnya di mana, di SD mana, dan seterusnya ya. Oke, yang pertama rumusan masalahnya. Bagaimana implementasi pembelajaran best practice pada siswa di lingkungan sekolah? Nah, ini kalau sekolahnya SD mana tinggal disebutkan, di lingkungan sekolah dasar negeri mana gitu misalkan, atau di lingkungan madrasah ibtidaiyah negeri mana, kalau swasta ya di mana begitu tinggal disebutkan di situ ya, disesuaikan. Kemudian yang kedua, apakah implementasi pembelajaran best practice berpengaruh terhadap kemampuan siswa menyerap nilai-nilai karakter yang diproyeksikan sekolah atau guru. Yang kedua, pengaruh metode contextual teaching and learning atau dalam kurung CTL terhadap peningkatan hasil belajar
siswa SD mana, MI mana, tinggal dituliskan di situ. Topik ini sempat juga saya jadikan judul di 5 judul skripsi pendidikan agama Islam di channel ini. Tetapi ada perbedaan. Kalau di sini itu lebih kepada apakah metode contextual teaching and learning ini berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Jadi contextual teaching and learning itu adalah satu metode atau pendekatan pembelajaran terhadap siswa di mana guru itu mencoba mengkontekstualisasikan teks yang ada di dalam bahan ajar itu dalam kehidupan sehari-hari siswa. Contoh, misalnya kita belajar tentang disiplin. Kita belajar disiplin, misal disiplin itu di dalam buku ajar seperti apa sih, kemudian kita terapkan di dalam kelas, kemudian juga di luar kelas. Guru itu mengkontekstualisasi, jadi membuat simulasi tentang disiplin itu. Contextual teaching itu mencoba membawa apa yang dijelaskan dalam buku itu dalam kehidupan sehari-hari. Sama juga kayak misalkan kita belajar matematika, 1 tambah 1 hanya dituliskan di papan, itu angka-angkanya aja. Diharapkan siswa itu punya bayangan, misalkan apel tambah apel 1 tambah apel 1 sama dengan 2. Buah-buahan, pohon-pohon apa segala macam itu kan di lingkungan kita. Jadi itulah yang disebut dengan contextual teaching and learning. Ini bebas, misalnya adik-adik mau ngambil mata pelajaran apa itu terserah teman-teman. Untuk ini mari kita susun rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana guru menerapkan metode contextual teaching and learning di sekolah dasar negeri apa, berapa, di mana, atau madrasah ibtidaiyah apa, di mana, dan seterusnya. Ditambahkan di situ agar sesuai ya dengan judulnya nanti, karena kan di judul itu kalau penelitian lapangan pasti ditaruh di mana tempatnya, lokasinya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, apakah metode contextual teaching and learning berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa? Peningkatan itu kalau misalkan siswa itu lebih paham konteks dari materi yang kita sampaikan, konteks kehidupan sehari-hari mereka yang dialami mereka, daripada hanya menghafal di dalam kelas, itu pasti beda pemahamannya. Sehingga ini juga akan berpengaruh. Jadi indikatornya itu ya. Jadi ini nanti akan berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar. Kalau dia lebih paham, lebih mengalami tentang pembelajaran di dalam kelas yang diajarkan oleh guru dalam kehidupan sehari-hari mereka, pasti dia lebih tahu, lebih mengerti, dan lebih mudah untuk menjawab soal-soal yang mungkin diberikan oleh guru di kelas, sehingga ini akan meningkatkan hasil belajar siswa. Judul yang ketiga, analisis kemampuan literasi siswa dalam menemukan unsur intrinsik pesan moral pada cerita legenda. Di sini kita kaitkan dengan literasi, karena literasi itu adalah program yang paling penting sekarang bagi sekolah, dari tingkat sekolah dasar sampai dengan tingkat menengah atas, bahkan perguruan tinggi. Kita ingin tahu bagaimana kemampuan literasi siswa di sekolah dasar. Apakah siswa itu mampu menemukan unsur intrinsik pesan moral ya pada cerita-cerita legenda di dalam mata pelajaran, ataupun pada saat guru memberikan tugas tentang cerita-cerita rakyat, cerita-cerita sejarah, dan seterusnya, itu bisa diteliti. Atau kalau teman-teman misalnya adik-adik nanti ingin menguji, bisa misalnya begini ya, adik-adik mencari cerita legenda ya untuk menguji kepada siswa. Sebaiknya untuk siswa kelas 5, kelas 4, kelas 5, kelas 6 gitu. Ya, jadi untuk siswa yang di bawah itu kayaknya butuh berpikir keras untuk menemukan itu ya. Adik-adik bawa cerita legenda itu kamu ceritakan di dalam kelas, misalnya kelas 5, kelas 6. Kamu ceritakan sampai selesai, lalu kemudian bertanyalah kepada mereka atau berikan soal mana yang berkaitan dengan nilai-nilai moral yang kamu maksudkan. Tentu kamu sudah mencatat ini nilai-nilai moral yang manakah, mana saja, bagian apa, pesan-pesan yang ingin disampaikan supaya siswa nantinya dapat menyerap nilai-nilai yang dibawakan oleh adik-adik sekalian itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Atau adik-adik tinggal fotokopi aja ceritanya,
cerita pendek begitu, kemudian dikasih soal, suruh kerjakan kepada mereka. Buatlah soal-soal yang sesuai dengan tema ini, sehingga nanti dari situ akan diketahui kemampuan literasinya. Apakah mereka itu menemukan unsur intrinsik dari pesan moral pada cerita legenda yang adik-adik sampaikan itu, atau adik-adik sebarkan itu. Oke, untuk judul yang ketiga ini kita susun rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana kemampuan siswa sekolah dasar apa begitu ya, kelas apa gitu. Itu yang penting juga. Jadi karena kalau tidak ditaruh kelasnya, nanti adik-adik bisa dari kelas 1 sampai kelas 6, sementara mereka kelas 1 itu belum secara psikologi tingkatannya belum gitu ya. Jadi ditentukan SD mana kelas berapa. Jadi saya ulangi rumusan masalah yang pertama. Bagaimana kemampuan siswa sekolah dasar bla 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 dalam memahami pesan moral pada cerita legenda apa gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah siswa sekolah dasar dapat menemukan unsur intrinsik pesan moral pada cerita legenda yang diajarkan tersebut? Cerita legenda apa gitu, disebutkan aja, disesuaikan aja ya dengan topik yang ada dalam cerita yang ingin adik-adik sampaikan kepada mereka. Judul yang keempat, strategi guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa berkemampuan rendah di mana gitu tuh. Di lokasinya nanti yang akan ditentukan adik-adik sendiri, yang menentukan berdasarkan lokasinya masing-masing. Berkemampuan rendah yang dimaksud itu bukan di judul ini, bukan berarti kita ingin membedakan bahwa ada siswa yang berkemampuan otaknya gitu tidak bisa berkembang, bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah dalam satu kelas misalnya kan pasti ada siswa yang baik, terbaik ranking gitu ya, yang standar, yang ini yang di bawah standar. Kita ingin tahu kenapa mereka itu prestasinya rendah. Apakah benar itu karena kemampuan otaknya, atau karena habit atau kebiasaan-kebiasaan mereka, atau mungkin saja mereka motivasinya rendah. Apakah guru itu punya strategi khusus bagaimana meningkatkan motivasi bagi anak-anak atau bagi siswa yang di situ itu mungkin punya kemampuan yang sama sebenarnya otaknya? Karena tidak ada orang bodoh, bukan? Yang ada adalah semakin dia sering belajar, semakin sering dia ingin tahu, semakin dia pintar dan cerdas. Semakin kita tidak belajar, semakin kita bodoh. Nah, peran guru itu untuk meningkatkan motivasi siswa, terutama bagi mereka yang motivasinya rendah. Faktor-faktor apa saja guru harus tahu, dan kemudian mencari inisiatif untuk bagaimana menyelesaikan masalah itu agar siswa bisa punya motivasi tinggi untuk belajar lebih baik dan meningkatkan prestasi belajarnya. Inilah yang penting. Baik, kita ingin susun rumusan masalah dari judul ini. Yang pertama, bagaimana motivasi belajar siswa berkemampuan rendah dalam proses belajar mengajar di kelas. Yang kedua, apakah rendahnya kemampuan memahami pembelajaran berhubungan dengan rendahnya motivasi belajar siswa? Nah, pertanyaan ini nanti kita akan tahu apakah siswa yang hasil belajarnya itu rendah itu emang bodoh otaknya, mohon maaf ya, atau emang dia itu motivasinya yang kurang, sehingga guru itu punya kewajiban untuk meningkatkan motivasi itu. Oke, yang ketiga, bagaimana strategi? Nah, ini yang pertanyaan yang ketiga yang berkaitan dengan pertanyaan yang kedua. Bagaimana strategi pembelajaran yang diterapkan guru bagi siswa berkemampuan rendah tersebut? Judul yang terakhir, efektivitas metode blended learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa pasca pandemi. Blended learning itu setelah ada pelonggaran karena pandemi COVID-19, ada pelonggaran dalam artian siswa di sekolah itu boleh masuk dengan syarat
dibatasi gitu ya, 50%, atau kalau ada siswa 40 atau 30 di kelas berarti 15 orang yang masuk bergantian begitu. Juga diterapkan blended learning bagi yang 15 yang lain yang nggak masuk melalui sarana-sarana telekomunikasi gitu ya, baik melalui Google Meet, Zoom, atau sarana-sarana pembelajaran, media pembelajaran yang lain. Nah, di sini kita ingin tahu efektivitas metode blended learning itu dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada era pasca pandemi ini. Meskipun pandemi masih berjalan, maksud saya bisa dituliskan di situ apakah pasca pandemi atau kamu mau menuliskan pasca PPKM gitu ya, karena sudah ada pelonggaran, diperbolehkan para siswa untuk datang ke sekolah meskipun dibatasi. Jadi terserah, tulis pasca pandemi juga ada masalah, tapi ini nanti kamu diskusikan aja dengan pembimbing. Kalau misalkan nanti pembimbingnya lebih suka menggunakan pasca pandemi, silahkan. Kalau lebih suka setelah adanya PPKM atau dalam pembelajaran tatap muka terbatas juga boleh, kan ada program, ada aturannya itu di Permendikbud ya, di Permendikbud selanjutnya cari gitu. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana penerapan metode blended learning dalam pembelajaran di sekolah pasca pandemi COVID-19. Yang kedua, apakah metode blended learning efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah mana? Misalkan di SDN mana, di MIN mana, di sekolah dasar mana, disesuaikan aja. Itulah 5 judul skripsi yang terbaru dan mudah untuk jurusan PGSD dan PGMI. Semoga ini bermanfaat bagi para mahasiswa di tingkat akhir. Mari jangan pusing, kita saling bantu, kita bantu agar kamu bisa mengembangkan keilmuan kamu. Tetap semangat, salam dari saya.